Sistem Necromancer. Bab 163 sampai dengan 165. Bab 163. Hanya untuk kenyamanan. Perempuan, hak, status, dan kehidupan yang lebih baik seringkali berada di tangan segelintir orang. Selama Kapten Wu Heng bersedia bergabung dengan kami, ini bukanlah masalah. Gelas anggur, matanya sedikit berpikir. Bergabung denganmu. Informasi Kapten memang sangat bagus. Kami memang sebuah ordo rahasia, tapi ini bukan aliran sesat yang Anda bayangkan, tapi lebih seperti masyarakat yang saling membantu. Selama anggota, sumber daya, dan saluran bisnis bergabung, mereka akan membantu masing-masing lainnya, dan semua orang akan berada dalam bahaya. Ketika masalah tidak dapat diselesaikan, maka kamu akan merasakan kehebatan Secret Order. Pria itu menjelaskan dengan lembut, termasuk membantu orang membunuh orang. Wu Heng terus memandang ke pihak lain. Kedengarannya bagus, tapi sebenarnya ada harganya. Bentuk berbagai organisasi serupa, dan setiap orang mempunyai tujuan berbeda. Untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus membayar harga yang sama atau mencerminkan nilai Anda sendiri. Ketika hidup Yat berakhir, Ordo Rahasia memberinya tongkat pengorbanan dan mencapai semacam kesepakatan dengan Yat. Saat saya berada di pub, pria gendut itu mengatakannya, tapi dia tidak tahu isinya secara spesifik. Tidak ada bantuan gratis. Ketika para beku terkemuka membantu mereka yang menderita, hal itu tetap membantu praktiknya sendiri. Pria itu tidak menyangkalnya, dia hanya mengangkat bahu dan tidak menjawab pertanyaan. Sebaliknya, dia melanjutkan, selain uang dan wanita, Order Rahasia memberikan lebih banyak keuntungan, termasuk koneksi, alat peraga, dan bergabung dengan Kapten. Kami dapat menjamin bahwa Anda akan mencapai level Diaken dalam waktu 3 tahun. Apa yang harus saya bayar? Wu Heng terus bertanya. Itu tergantung pada apa yang kamu punya, Kapten. Selama kamu bersedia membayar untuk Secret Order, kamu akan selalu punya cara untuk menunjukkan nilaimu. Pria itu masih tersenyum dan melirik lambang asosiasi di baju besinya. Wu Heng mengikuti pandangannya dan melihat ke bawah. Pahami sebagian maksudnya. Dia bersandar malas di kursinya dan berkata dengan santai, jangan sebutkan hal-hal lain. Apakah kamu masih menginginkan 2 barang langka itu? Jika kamu tidak punya ide untuk membelinya, saya akan langsung menyumbangkannya ke asosiasi di pertukaran untuk jasa. Orang tua itu menatapnya dengan hati-hati. Melambaikan tangannya, wanita dan pria yang memegang nampan semuanya berbalik dan pergi. Ada potongan tule yang beberapa orang terjatuh ke tanah. Kedua alat peraga ini adalah barang langka kami yang lebih penting. Kami ingin meminta Kapten mengembalikannya kepada kami demi kenyamanan. Dari segi harga, kami bersedia membayar 8 koin emas barang langka. Harga yang dikutip Wu Heng adalah 80 emas, sebenarnya lebih tinggi. Bagaimanapun, Sekte Rahasia akan membantu pihak lain bunuh diri. Terlalu pengecut jika mengembalikannya dengan jujur sekarang. Mendengar pihak lain mengatakan hal ini sekarang juga dapat membuktikan pentingnya 2 benda aneh ini bagi Ordo Esoterik. Paling tidak, jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali kedua barang tersebut, mereka tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Kamu baru saja mengatakan bahwa perintah rahasia sangat kuat, kamu tidak bisa mendapatkan uang sekecil ini, kan? 80 koin emas, apakah itu sangat mahal? Kedai ini dijual, seharusnya hampir sama. Bukan begitu cara menghitung koin emas. Tidak ada pengusaha kaya di kota yang dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Pria itu menarik napas dalam-dalam, saya harap Kapten dapat mempertimbangkannya dan mari kita mundur dari satu sama lain. Setiap langkah memudahkan pihak lain. Ya, 70 koin emas, ini adalah harga minimum terakhir saya. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya akan menyumbangkannya langsung ke asosiasi. Kemudian Anda dapat membuat kesepakatan dengan kantor pusat dan melihat berapa banyak yang mereka inginkan. Lanjutan. Mata pria itu langsung menyipit dan dia ragu untuk berbicara. Dia tersenyum tenang lagi dan berkata, oke,
kami perlu waktu untuk mengumpulkan dana. Kami akan memberitahu Anda jika waktunya tiba, tapi tolong simpan barang langka itu di tempat yang aman. Oke, Wu Heng mengangguk dan langsung berdiri, kalau begitu aku tidak akan mengganggu makanmu. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu. Dia membawa kedua pelayannya dan berjalan keluar dari kedai dengan kerangka itu. Berjalan menuju pusat kota. Kedai itu kembali sunyi. Pria gemuk itu datang dan duduk di hadapan pria berambut putih. Berkata, Anda baru saja menyetujuinya seperti itu. Ini jelas masalah besar. Jumlah kita sangat banyak, dan sulit untuk mendapatkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Lelaki tua itu mendengus dingin, anak muda, kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengancam kami dengan dua barang langka. Pria gendut itu tampak serius dan berkata, kamu ingin membunuhnya. Yat memiliki peluang bagus saat itu, tapi dia gagal membunuhnya. Sekali dia gagal, setelah Anda gagal, Anda akan dicari oleh asosiasi. Sulit bagi Secret Order untuk menyelamatkan mereka. Orang tua itu terdiam beberapa saat dan melanjutkan, biarkan seseorang mengumpulkan uangnya terlebih dahulu, dan pada saat yang sama memperhatikan pergerakannya. Sepertinya dia menjaga kedua gadis di sekitarnya dengan baik, dan dia bahkan datang untuk memilih mereka bangun hari ini. Maksudmu menyerang kedua wanita itu? Awasi orang-orang di sekitarnya. Bagus. Saat ini, beberapa orang keluar dari sisi lain. Sajikan makanan yang sudah disiapkan. Keduanya mulai mengobrol dan makan pada waktu yang sama. Dalam perjalanan pulang, Minnie memegangi lengannya dan berbisik, Tuan, apakah orang-orang itu orang jahat? Lagi pula aku bukan orang baik, toko akan tutup lebih awal hari ini, kata Wu Heng. Apakah mereka akan mengambil tindakan terhadap kita? Tanya Enwil. Saya tidak bisa memastikannya, tapi Anda tetap harus berhati-hati, kata Wu Heng. Masalah ini agak sulit untuk ditangani. Wu Heng tidak berniat menyerahkan dua benda langka ini dengan mudah. Sebagai senjata pembunuh yang mencoba membunuh diri sendiri, harus menyebabkan pihak lain mengeluarkan banyak darah setidaknya satu kali. Tetapi pihak lain jelas sangat agresif dan tidak mampu membayar banyak uang. Jika tidak bagus, saya punya rencana lain. Baiklah, kami akan berhati-hati. Orang-orang terus berjalan pulang, dan Wu Heng merasakan lengan yang dipegang oleh Minnie. Dia menunduk dan bertanya, Minnie, kenapa kamu tidak memakai baju besi? Paling buruk, armor terbuat dari kulit. Minnie jelas tidak mengenakan pakaian apapun. Terlalu panas dan kami sedang di toko, jadi kami tidak memakai pakaian apapun, jawab Minnie. Kamu harus memakainya saat pergi keluar besok. Oh, saya mengerti. Kembali ke tempat tinggal Anda. Keduanya pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Wu Heng duduk di sofa sebentar, dan hantu, Glenda, terbang kembali dari luar. Mengambang di udara, dia berkata, saya masih tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi menilai dari gerakan mulut mereka, mereka menyebutkan hal-hal seperti mengumpulkan uang dan wanita. Saya curiga pihak lain mungkin sedang mengincar kedua pelayan kecil Anda. Petik 2. Terakhir kali, ketika Glenda mengikuti, dia tidak mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Wu Heng kembali dan memeriksa Book of Runes. Sebuah rune yang dapat memberikan isolasi dari suara disebut Silent Shield yang biasanya terukir pada beberapa perhiasan. Misalnya, alat peraga sulap seperti liontin dan anting. Kenakan di tubuh Anda. Kecuali untuk target tetap, orang luar tidak dapat mendengar apa yang Anda katakan. Suara akan diserap oleh perisai tak kasat mata. Saya tidak tahu apakah pihak lain seperti ini, tetapi efeknya tidak jauh berbeda. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Tampaknya pihak lain benar-benar tidak ingin mengumpulkan uang dengan jujur. Benar, dunia sedang kacau balau. Bagaimana mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dengan jujur? Ya, saya mengerti. Glenda mengulurkan tangan dan melihat ke bawah sebuah buku dari rak buku, melayang di udara, dan mulai membaca. Wu Heng juga melepaskan Xiao Xiao,
mengeluarkan iPad-nya dan memutar kartun untuk ditonton. Kemampuan Glenda jauh lebih tinggi daripada Xiao Xiao. Sejumlah kecil kekuatan mental hanya dapat melakukan beberapa dorongan pada awalnya, seperti mengendalikan kekuatan untuk menutup pintu dan mendorong daun-daun yang berguguran ke depan. Efeknya hampir sama dengan hembusan angin. Dengan periode latihan ini, Anda dapat mengontrol stylus iPad untuk menyesuaikan level kartun berikutnya atau menyeret bilah kemajuan. Granda jauh lebih mahir. Dia bisa membawa beberapa benda yang tidak berat dari jarak jauh, membalik buku, dan sebagainya. Ia dapat dianggap sebagai hantu yang relatif dewasa. Dua hantu masih berada di ruang kerja. Wu Heng turun untuk makan. Katakan saja pada mereka berdua untuk tidak pergi ke toko besok. Mereka akan berhenti beberapa hari dan istirahat di rumah. Meskipun keduanya sedikit penasaran, mereka mengangguk setuju. Setelah makan malam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng sedang berlatih permainan pedang di satu sisi, sementara Minnie terus berlatih tinju dan menendang bersama Bao Wudong. Tunggu Underwhale naik ke atas. Wu Heng duduk di sofa dan membaca Necronomicon. Minnie mengakhiri pelatihannya, dengan hati-hati mendekat dan berkata, "Guru, izinkan saya menekannya untuk Anda." Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengetahui hal-hal ini? Saat saya bekerja, tidak sulit melihat orang lain melakukannya, kata Minnie sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita coba. Wu Heng berbaring di sofa. Gadis kelinci kecil itu berlutut di samping sofa, mengulurkan tangannya yang putih dan lembut, dan mulai memutarnya di bahunya. Tuan, apakah Anda cukup kuat? Yah. Lumayan, Tuan, terima kasih telah membelikan saya sertifikat pindah kerja. Impian terbesar saya adalah berganti pekerjaan dan menjadi seorang profesional, kata Minnie lembut. Maka kamu harus berlatih keras di masa depan. Ini akan sangat sulit setelah kamu menjadi seorang profesional. Minnie tidak takut kesulitan, selama Tuan memberiku cukup makanan. Minnie menekan 2 kali dan berkata, Tuan, kamu bisa membaliknya. Tidak perlu bagian depan. Gunakan, saya akan berlatih juga, dan saya akan menekannya untuk master dari waktu ke waktu. Wu Heng mendekat dan berbaring telentang di sofa. Minnie memijatnya 2 kali dengan lembut, wajahnya memerah, dan dia berkata, beberapa di antaranya tidak mudah digunakan. Bolehkah saya naik, Om? Minnie naik ke sofa dengan hati-hati. Wu Heng menatap gadis kecil yang wajahnya sudah memerah. Tubuh bagian atas adalah pakaian olahraga berwarna krem, dan tubuh bagian bawah mengenakan kelas yoga ketat berwarna biru abu-abu karena latihan tadi, banyak keringat yang membasahi kerahnya. Wu Heng meletakkan tangannya di pinggang ramping lawannya. Tuan, saya banyak berkeringat dan mungkin sedikit kotor. Bagus. Wajah Minnie semakin memerah, dan tubuhnya sedikit condong ke depan. Perlahan-lahan, tubuh Minnie menjadi semakin lembut, dan dia berbaring telentang, telinganya yang berbulu menggelitik dagunya. Wu Heng meraih bajunya, dan gadis kelinci itu mengangkat tangannya. Tepat ketika pakaiannya setengah terangkat, Underwhale mengambil barang-barangnya dan berjalan ke bawah. Melihat 2 orang di sofa, matanya perlahan melebar. Setelah jeda singkat, dia berbalik dan pergi. Seluruh tubuh Minnie juga memerah. Tuan, saya akan kembali ke kamar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru turun ke sofa dan berlari ke atas. Tangan Wu Heng membeku di udara. Dibiarkan saja seperti ini. Gadis kecil ini. Keesokan harinya, dunia zombie. Di pekuburan, tumpukan mayat dalam jumlah besar lainnya. Skeleton berpatroli di sekitar penjara dan menemukan mayat orang atau zombie yang mati sebelum mengambil alih. Ada mayat yang terus-menerus ditenggelamkan di tanah di bawah, diubah menjadi kerangka, dan kemudian keluar dari gedung. Konstruksi memang lebih mahal, namun pengaruhnya memang tidak sedikit. Menghemat banyak waktu dan konsumsi energi Wu Heng. Pada periode sebelumnya, Wu Heng baru saja mulai bekerja. Harus mengubah mayat cepat atau lambat cukup merepotkan. Dipastikan gedung masih berfungsi normal. Wu Heng berjalan keluar gedung kantor.
mengeluarkan walkie-talkie dan menelepon Li Yahong. Tidak lama kemudian, Li Yahong datang. Berdiri di sampingnya, dia berkata Qiangzi dan yang lainnya kembali kemarin, dan sekelompok orang dan barang akan diangkut ke sini malam ini. Menurut diskusi keduanya, Wu Heng tidak berencana untuk berlari bolak-balik di sini. Adapun pekerjaan pengumpulan di masyarakat diserahkan kepada masyarakat di bengkel mobil. Ada juga sekelompok kerangka yang tertinggal, dipimpin oleh kepala besar nomor 2, yang terutama bertanggung jawab atas keselamatan bengkel mobil. Pada saat yang sama, kerangka diangkut ke sini satu demi satu. Yang paling penting adalah laboratorium alkimia dari kerangka alkimia tersebut. Yah, kamu mendistribusikannya dengan sangat baik, kata Wu Heng. Li Yahong melanjutkan, apakah Anda masih ingat suaka Dewa Api yang saya sebutkan kepada Anda? Nah, apakah masih di sana? Kami tidak hanya masih di sana, tapi kami cukup aktif di radio. Kami mendengarkan pendapat satu sama lain dan berkembang dengan sangat baik. Bagaimana kamu mengatakannya? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Cukup bagus, apa yang bisa saya lakukan? Satu kemampuan mengendalikan tembakan mungkin tidak mampu mengalahkan pasukannya sendiri yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Mereka mendirikan pasar perdagangan dan mengundang para penyintas di sekitarnya untuk bertukar persediaan. Wu Heng mengerutkan kening. Ini, sepertinya sangat cepat, berkembang begitu cepat. Yah, setelah membangkitkan negara adidaya, pihak lain mulai bangkit dengan cepat dan mengumpulkan banyak orang yang selamat. Apa yang bisa ditukar di pasar perdagangan itu? Wu Heng bertanya. Mereka terutama menukarkan kebutuhan seperti biji-bijian, gula, garam, dan inti mayat. Yang bisa mereka berikan termasuk senjata, kendaraan lapis baja, dan beberapa senjata. Bab 164. Dan kendaraan lapis baja. Mereka masih memiliki kendaraan lapis baja. Wu Heng sedikit terkejut. Mereka bilang mereka punya kendaraan lapis baja, dan mereka merasa serupa, kalau tidak, mereka tidak akan bisa berkembang begitu cepat. Sepertinya itu benar, akan sulit bagi seseorang dengan kekuatan super untuk berkembang secepat itu. Pasar bebas juga didirikan untuk memungkinkan pangkalan-pangkalan di sekitarnya yang masih hidup untuk datang dan melakukan transaksi. Seharusnya juga menerima banyak peralatan modern. Dalam hal efektivitas tempur normal, zombie tidak sekuat itu. Bahkan zombie cacat tingkat kedua pun sulit memberikan banyak keunggulan tempur ketika dihadapkan dengan senjata modern. Zombie raksasa bergegas keluar dan dapat dikalahkan hingga menjadi lumpur oleh tembakan. Tentara. Alasan mengapa zombie jenis ini saat ini berada dalam kondisi yang menguntungkan sebenarnya mudah untuk dipahami. Wabah zombie berskala besar dan tidak pandang bulu. Dalam sekejap, masyarakat manusia menjadi lumpuh. Jika kita berbicara tentang pertempuran normal, ada zombie di satu sisi dan pasukan manusia modern di sisi lain. Duel yang adil dan adil. Sulit bagi zombie untuk mendapatkan keuntungan apapun, meskipun virusnya menular. Tetapi pembangunan tidak berjalan seperti itu. Tidak ada yang akan melawanmu secara adil dan adil. Bagaimana cara menukar kendaraan lapis baja itu? Wu Heng juga agak tertarik. Pihak lain tidak mengatakannya, tetapi menurut kondisi pertukaran saat ini, pertukarannya adalah dalam bentuk makanan. Wu Heng bersenandung tanpa berkata apa-apa lagi. Li Yahong melanjutkan, Wang Cenggang adalah orang yang menelan inti mayat tingkat pertama. Wei Hao, dialah laki-laki yang tidak bercukur, pemimpin orang-orang yang mendirikan kemah untuk berlindung. Oh, dia. Apakah dia sudah membangkitkan kekuatan supernya? Li Yahong menjadi pemimpin bengkel mobil karena bengkel mobil itu sendiri adalah rumahnya. Orang lain juga diselamatkan olehnya. Setelah bertemu Wu Heng, dia menjadi koordinator dan sepenuhnya menentukan identitas pemimpinnya. Changyingzi Shelter memiliki lebih banyak orang pada saat itu, paling banyak mencapai 70 atau 80 orang. Ada banyak jenis orang, dan kekuatan adalah kata terakhir. Wang Cenggang bisa menjadi pemimpin. Keberuntungan dan kekuatan adalah yang terbaik.
Jika tidak ada kelompok kerangka seperti Wu Heng, itu akan menjadi tempat perlindungan. Dia lebih cocok menjadi pemimpin. Tetapi Wu Heng memiliki keunggulan absolut di sini. Li Yahong adalah pemimpinnya. Dia mengambil inti mayat tingkat pertama dan tidak membangkitkan kekuatan super apapun. Saya mendengar bahwa dia koma selama beberapa hari dan tangan dan kakinya diikat. Ketika dia akhirnya bangun, dia hampir mati kelaparan, Li Yahong dikatakan. Kemudian kebugaran fisiknya juga cukup baik. Yah, seperti yang dikatakan Qiangzi, mereka yang bisa membangkitkan kekuatan supernatural adalah anak-anak takdir. Wu Heng meliriknya dan bertanya, apakah kamu juga ingin membangkitkan kekuatan supermu? Yah, aku tidak tahu. Sebenarnya, aku iri pada orang yang bisa berdiri sendiri dan menjadi kuat. Tapi aku merasa jika aku mengambil inti mayat, aku akan menjadi zombie. Saat aku masih kecil, keluargaku disukai laki-laki daripada perempuan dan meminta saya keluar sekolah lebih awal untuk memperbaiki mobil. Saya tidak mendapat berkah karena tidak memenangkan kartu dalam permainan, kata Li Yahong dengan nada mengejek. Tampaknya insiden Wang Cenggang telah memberinya tekanan. Dalam kiamat, kekuatan adalah kata terakhir. Meskipun Wu Heng mempercayainya, dia juga harus memiliki tingkat prestise tertentu. Tetapi saya tidak memiliki keyakinan yang tinggi terhadap keberuntungan saya sendiri. Dalam beberapa hari, saya akan membantu Anda mengambil inti mayat untuk melihat apakah Anda dapat membangkitkan kekuatan Anda. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata langsung. Li Yahong menatapnya, sedikit terkejut. Dia memang membantu Wu Heng mendapatkan banyak inti mayat. Tetapi peran yang mereka mainkan adalah sebagai pengemudi dan pemandu, dan mereka tidak mempunyai hak untuk membaginya. Saya baru saja membicarakan hal ini dan ingin mengeluh, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan langsung setuju untuk mengambil inti mayat itu untuk diri saya sendiri. Tidak perlu, saya mungkin tidak akan mampu bertahan dengan kondisi fisik dan keberuntungan saya yang menurun. Saya akan melakukan lebih banyak latihan dalam beberapa hari ke depan, dan saya akan memberitahu Anda nanti. Wu Heng berkata secara langsung. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang di pangkalan, kesulitan pengelolaan juga meningkat. Adapun Wu Heng sendiri, dia masih harus tinggal di dunia lain sebagian besar waktu. Li Yahong tidak memiliki landasan kekuatan tertentu dan rentan terhadap masalah. Bahkan tanpa intervensi eksternal, orang-orang internal akan memiliki keinginan untuk merebut kekuasaan. Zombie Core memiliki banyak simpanan di tangannya. Tidaklah sia-sia untuk memberikannya kepada beberapa orang yang dapat membantu Anda. Jadi biarkan dia meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki efektivitas tempur yang besar, selama dia menelan inti mayat, di mata para penyintas ini, dia sudah menjadi orang yang beruntung dan berani. Tidak ada yang mau berpikir bahwa orang yang mereka ikuti terlalu biasa-biasa saja. Jika Li Yahong tidak memiliki bakat untuk membangkitkan kekuatan, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membelikannya gulungan profesional. Namun langkah ini membutuhkan kepercayaan 100% dari pihak lain. Setidaknya dia akan memilih untuk memberikannya padanya setelah mendapatkan gulungan budak baru. Hati orang bisa berubah. Tetap hati-hati. Saya mungkin memikirkannya sebentar. Li Yahong berkata dengan sedikit malu-malu, oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, ini sudah musim gugur. Saya berencana meminta beberapa orang untuk segera membuat pakaian berlapis kapas dan selimut. Bukankah lebih mudah mencari yang sudah jadi di mal di luar? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kami perlu mencari, tapi kami juga membutuhkan beberapa orang untuk memblokir pintu dan jendela. Ini musim dingin dan tidak ada pasokan udara. Rasanya masuk akal. Yah, kamu bisa mengaturnya. Keduanya mengobrol sebentar dan keluar dari penjara bersama. Di belakang penjara ada ruang terbuka tak berujung. Sekarang ditumbuhi rumput liar setinggi setengah manusia. Wu Heng melihat ruang lingkup tempat tersebut. Dikatakan kepada sejumlah besar kerangka yang dibawa keluar, mulailah memotong rumput. Hore! Sejumlah kerangka mulai beraksi. Pegang pisau dapur,
buru-buru ke rumput, dan potong secara acak. Sejak saya pindah ke sini, tempat latihan skeleton masih perlu direncanakan. Selain tombak, ada juga pelatihan lempar tombak. Tidak ada ruang untuk latihan di penjara, jadi alangkah baiknya jika diatur di sini. Setelah beberapa saat, rumput liar hampir ditebang. Biarkan Li Yahong mengatur agar orang-orang mengikat rumput menjadi manusia jerami dan berlatih mengikat tombak pada kerangka. Tengkorak lainnya berlatih melempar tombak. Keesokan harinya, di pagi hari, Wu Heng menerima informasi yang dikirim oleh Wen Manxia. Di sebuah gedung di luar kota, ada jejak penjahat yang dicari. Wu Heng mengemasi barang-barangnya. Ia kemudian langsung menuju ke asosiasi, mengumpulkan beberapa anggota timnya, dan langsung menuju ke luar kota untuk mempersiapkan penjelajahan target. Di gang gelap yang dipenuhi bau pesing, beberapa orang diam-diam menatap gedung di seberangnya. Tidak lama kemudian, Glenda terbang kembali dan terbang ke tubuh tersebut. Gambar yang baru saja saya lihat juga terlintas di benak saya. Di ruangan gelap, ada beberapa manusia yang duduk di meja kayu bundar. Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri sambil memberikan uang kepada yang lain. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja diselesaikan dan rampasannya sedang dibagi. Ada 4 orang yang membagi rampasan, dan salah satunya berdiri di depan pintu. Wu Heng mengeluarkan tabletnya dan memeriksa daftar buronan penjahat untuk mengidentifikasi satu orang. Jumlah hadiahnya adalah 370. Kapten, bagaimana kabarmu? Duke bertanya sambil menutup hidungnya. Penjahat kecil yang dicari, jumlah hadiahnya hanya 370 koin perak. Kapten, itu banyak. Tim lain tidak bisa menangkap satupun penjahat yang dicari dalam waktu setengah tahun. Oke, kalau begitu ambil tindakan, cepat masuk dan bunuh mereka semua. Bagus. Beberapa orang berjalan cepat ke pintu. Duke mengangkat kapak perangnya dan ingin mendobrak pintu. Wu Heng menghentikannya dan berkata langsung, buka pintunya. Glenda yang tak kasat mata melewati dinding dan langsung memiliki pria yang menjaga pintu. Saat melihat orang lain di ruangan itu terkejut. Kunci pintu tidak terkunci, memperlihatkan beberapa orang menunggu di luar. Ah, gelombang! Duke berteriak dan langsung bergegas masuk. Bab 165. Panah dingin. Teriak Duke. Dia bergegas masuk dengan kapak perang di tangannya. Orang-orang di dalam yang sedang membagi jarahan tertegun sejenak, dan kemudian mereka langsung bereaksi. Kalian masing-masing ambil senjata di sekitar kalian. Bang gelombang. Suara tabrakan terdengar, dan orang terdekat pun pingsan. Pukul dinding di belakangnya dan perlahan meluncur ke bawah. Pada saat yang sama, Duke terus membunuh orang lain dengan kapak perangnya. Pergerakannya terbuka lebar dan tertutup, semua perabotan di sepanjang jalan hancur, dan koin perak di atas meja berserakan di lantai. Posisi pintu. Baudong langsung membunuh orang yang membukakan pintu. Beberapa orang lainnya juga mengikuti ke dalam ruangan. Pegang senjatamu dan bergabunglah dalam pertempuran dengan cepat. Berjuang dengan penjahat dan kaki tangan yang dicari. Untuk sesaat, suara pembunuhan dan benturan senjata bergema di seluruh ruangan. Di luar pintu, banyak juga orang yang menonton karena pertempuran sengit. Segera, musuh terakhir jatuh. Duke mengambil selembar kain, menyeka darah pada kapak perang, dan berkata, Kapten, keluarkan semuanya dengan mudah. Wu Heng melihat sekeliling ruangan. Tata letaknya sangat sederhana. Meja, kursi, tempat tidur kayu dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Itu seharusnya menjadi tempat tinggal sementara para penjahat yang dicari ini. Saya membuka 2 laci dan menemukan beberapa inti buah berjamur di dalamnya. Tidak ada apa-apa. Wu Heng berkata langsung, Duke akan memeriksa identitas penjahat yang dicari. Marta akan mengumpulkan semua koin perak, dan kita akan berpisah setelah kita kembali. Baik, Kapten. Keduanya mulai mengambil tindakan. Duke mengambil tablet yang diserahkan dan mulai memeriksa identitas penjahat yang dicari untuk memastikan apakah ada orang lain dalam daftar orang yang dicari.
Martha mulai membungkuk untuk mengambil koin perak yang ada di tanah. Trofi ini juga merupakan keuntungan besar. Hore! Saat ini, terdengar langkah kaki yang padat dan teriakan berisik di luar pintu. Melihat keluar melalui pintu yang terbuka, Anda dapat melihat sejumlah besar orang yang mengenakan berbagai perlengkapan bermerek menekan kerumunan penonton dan memblokir pintu rumah. Ciri-ciri anggota geng adalah mempunyai peralatan dan senjata yang berantakan. Wu Heng melihat keluar dan berkata, "Duke, apakah Anda sudah memastikan identitas Anda?" Dikonfirmasi, hanya satu orang yang menjadi buronan penjahat. Jawab Duke. Wu Heng mengambil kembali tablet itu dan berkata, "Masukkan dulu penjahat yang dicari itu ke sana. Keluarlah dan tanyakan pada orang-orang itu apa yang terjadi." Oh, orang-orang di luar pintu masih berteriak agar orang-orang di dalam keluar. Duke menundukkan kepalanya dan berjalan keluar pintu, tinggi dan kekar, dengan baju besi pelat perak dan kapak perang. Orang yang berteriak itu tertegun, suaranya tiba-tiba menjadi lebih pelan, dan dia dengan hati-hati mundur 2 langkah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Duke bertanya langsung. Anggota geng di depan berpisah ke kedua sisi untuk memberi jalan. Seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi kulit dan berjanggut melangkah mendekat. Dia melirik ke arah orc yang tinggi, tanpa rasa takut, dan berkata langsung, "Ini adalah yurisdiksi, geng Cakar Kalajengking, kami. Jika kamu berani datang ke sini untuk mendobrak rumah dan membunuh orang, kamu tidak ingin hidup, kanan?" Pengelolaan zonasi geng adalah metode kota luntam. Menurut pemahaman Wu Heng, ini adalah keamanan yang dialihdayakan. Cukup lakukan manajemen keamanan dan kumpulkan pajak dari balai kota. Itu juga bisa dianggap sebagai tim kota luntam. Masih memiliki kepercayaan diri. Duke memandang ke arah pihak lain dan berkata, "Kami adalah anggota asosiasi. Menurut intelijen, ada penjahat yang dicari di sini dan kami sedang dalam misi penangkapan." Asosiasi. Bagaimana Anda membuktikan? Duke mengeluarkan lambang asosiasi, melirik ke pihak lain, dan melanjutkan, "Kalian tidak ada hubungannya di sini, kalian boleh pergi." Bisikan beberapa kata dengan suara rendah di sebelah pria berjanggut. Dengan janggut, dia melirik ke dalam dan melihat beberapa orang lainnya mengambil koin perak. Dia berkata langsung, "Kamu bisa mengambil penjahat yang dicari itu, tapi barang-barang di dalamnya adalah milik pemilik asli rumah ini, jadi kamu tidak bisa membawanya pergi." "Kami tidak memindahkan apapun di dalam ruangan," kata Duke. "Koin perak itu juga termasuk, kamu tidak bisa mengambilnya." Duke segera memahami maksud pihak lain, dan segera membalas, "Wah, Anda belum melakukan upaya apapun, dan Anda masih ingin berbagi rampasan." Berbicara, dia mengambil langkah untuk menghalangi pandangan pihak lain ke dalam. "Kamu tidak boleh mengatakan itu, dan asosiasi tidak boleh mengambil barang orang lain." Pria itu mengangkat tangannya, dan sekelompok anggota geng di belakangnya maju selangkah. Wajah Duke menjadi lebih serius dan dia berkata di belakangnya, "Kapten, mereka meminta kami untuk meninggalkan koin perak dan langsung pergi bersama penjahat yang dicari." Wu Heng keluar dengan beberapa kerangka. Melihat pemimpinnya, dia berkata, "Asosiasi menangkap penjahat yang dicari, dan kelompok tentara bayaran dari berbagai geng harus bekerja sama dalam menangani kasus ini." "Ya, kami bekerja sama, tapi sekarang setelah kamu selesai, kami harus mengelola tempat ini lagi." "Siapa bilang semuanya sudah berakhir? Bagaimana kamu tahu hanya ada satu buronan di sini? Atau tahukah kamu apakah ada buronan di tempat yang kamu kelola?" Wu Heng memandangnya dan berkata. Pria itu tidak panik sama sekali, dia menyilangkan tangannya dan berkata, "Kamu tidak boleh bicara omong kosong, ini." Wus gelombang. Kata-kata pria itu belum selesai. Suara tajam yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Cahaya dingin tiba-tiba keluar dari kerumunan penonton dan mengenai dada Wu Heng. Murid Wu Heng menyusut, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya masih kesulitan mengimbangi kecepatan otaknya. Melihat anak panah itu mengenai dada,
Bau ini mengambil langkah diagonal ke arah timur dan menghalangi jalan. Meraih cahaya dingin yang datang darinya dan membuangnya ke samping. Adalah keahlian Bau Dong, tangkap panah terbang. Detik berikutnya, tubuh Wu Heng merespons. Duke segera melangkah maju, memeluk pinggang Wu Heng, dan bergegas kembali ke gedung di belakangnya. Bau Dong dan Basen maju bersama. Mendorong pemimpin geng berjanggut itu ke tanah, pisau pendek yang tajam menempel di tenggorokannya. Hore! Anggota geng di sekitarnya segera mengeluarkan senjata dari pinggangnya dan hendak menyerang ke depan. Jenggot Kambing berteriak, orang-orang dari geng Cakar Kalajengking, tolong jangan bergerak. Ini adalah kesalahpahaman. Singkirkan senjatamu. Bunuh Kapten Asosiasi. Dia melakukan hal bodoh karena dia bosan hidup. Apalagi pemimpin geng kecil di luar kota. Anda bertanya kepada orang-orang konsorsium apakah mereka berani membunuh kapten, dan rumah tuan kota apakah mereka berani. Dia tidak tahu di mana anak panah itu ditembakkan. Tetapi begitu pertarungan dimulai, semuanya menjadi tidak jelas. Anggota geng tidak bergerak maju. Pria itu didorong ke tanah, menelan 2 suap tanah, dan terus berteriak, "Kapten di dalam, bukan orang kami yang melakukannya. Anda harus menyelidikinya dengan jelas." Di dalam kamar, wajah Wu Heng muram. Aku menyentuh tubuhku ke atas dan ke bawah untuk memastikan tidak ada luka, lalu menghela napas lega. Hampir mati di luar. "Kapten, saya akan membunuh mereka," kata Duke dengan marah. "Jangan keluar, hati-hati terhadap seseorang yang menembakkan panah dingin." Martha juga mendekat, bersandar ke jendela, dan melihat situasi di luar. Kemudian dia berjongkok, mengambil baut panah dari tanah dan melihatnya. Berkata, "Itu panah otomatis atau panah ringan. Pihak lain sudah menyiapkannya." Wu Heng mengangguk dan menyiapkannya terlebih dahulu. Saat ini, pintu terbuka. Pemimpin geng Goethe diseret dengan pisau di lehernya. Dia terlempar ke tanah, dan sambil menyeka keringat dingin di dahinya, dia menjelaskan, "Itu tidak dilakukan oleh bangsaku, dan itu tidak ada hubungannya denganku."